Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibi ilahi rabbil alamin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kawan-kawan Kanal 3 yang dimuliakan oleh Allah, kita berjumpa lagi pada hari yang ke-22. Semoga hari-hari ini semakin mendekatkan kita kepada Allah, tentu dengan memperbanyak amal ibadah, dengan memperbaiki akhlak-akhlak kita. Kawan-kawan Kanal 3, pada beberapa episode yang lalu saya sudah menyinggung tentang pentingnya sholat tahajud atau bangun malam. Tapi ada beberapa orang sering bertanya kepada saya tentang sebenarnya seperti apa bentuk atau cara dari sholat tahajud itu atau sholat malam itu. Ini menunjukkan memang banyak di sana orang sering mendengar kalimat sholat tahajud, sering mendengar kalimat sholat malam, tetapi masih belum tahu bagaimana cara atau bentuk dari sholat tahajud tersebut. Pertama yang ingin saya tekankan di sini adalah sholat tahajud sebagai sarana untuk mendekatkan diri pada Allah. Innallaha la yudrak illa birukubul lail, dalam sebuah hadis. Sesungguhnya Allah tidak bisa dikenal kecuali dengan mengendarai malam. Artinya dengan ibadah di malam hari. Dengan menaiki atau mengendarai malam, maksudnya dengan mengisi malam-malam kita dengan ibadah, dan tidak lain dan tidak bukan, itu adalah sholat tahajud itu sendiri. Sholat tahajud adalah sholat pertama yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jauh sebelum ada syariat sholat fardu yang 5, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya, atau yang kita kenal dengan sholat 5 waktu, sudah ada terlebih dahulu sholat tahajud. Jadi sholat tahajud adalah ritual yang dilakukan Rasulullah SAW untuk dirinya sebelum ada syariat sholat 5 waktu untuk umatnya. Jadi menunjukkan betapa pentingnya sholat tahajud ini. Sholat tahajud adalah sholat yang dilakukan setiap 2 rakaat salam. Jadi jumlahnya adalah 11 rakaat. Jadi kalau kita mau jabarkan 2 rakaat pertama salam, jadi membaca Al-Fatihah surat, kemudian setiap 2 rakaat mengucapkan salam. Artinya selesai 2 rakaat, naik lagi untuk sholat 2 rakaat lagi, diakhiri salam lagi, kemudian naik lagi sholat 2 rakaat lagi dengan diakhiri salam lagi, naik lagi sholat 2 rakaat lagi dengan dilakukan salam lagi, kemudian dilakukan sholat 2 rakaat lagi, salam, kemudian diakhiri dengan sholat 1 rakaat, di akhir sebagai penutup yaitu sholat witir. Sholat witir adalah sholat ganjil artinya, dan dia ada pada akhir dari rangkaian sholat itu. Jadi sholat witir adalah sholat penutup. Jadi antara witir tidak ada sholat lagi kecuali nanti sholat subuh atau sholat sunnah qoblal subuh. Sholat sunnah sebelum subuh. Jadi rangkaian sholat kita dalam satu hari akan ditutup dengan sholat witir. Dengan demikian sholat tahajud atau sholat malam adalah terdiri totalnya adalah 11 rakaat. Kalau seseorang itu misalkan dia tertidur, terlewat waktu sholat malam misalkan, ternyata masih ada sedikit waktunya, dia boleh meringkasnya menjadi sholat witir saja. Jadi ada kalanya orang itu dia bangun tepat waktu, tapi ada kalanya dia terlelap. Ketika dia bangun, waktu sudah sedikit menunjukkan, maka dia bisa sholat 2 rakaat, kemudian dia sholat witir lagi karena waktunya sudah tidak cukup. Itu minimal. Jadi kawan-kawan Kanal 3 misalkan, jika tidak sempat untuk sholat 11 rakaat, cukup sholat dengan 2 rakaat dan 1 witir. Menjadi 3 totalnya. Itu bagi orang yang tidak memiliki waktu yang lebih. Nah, tetapi sholat tahajud
kuncinya harus dilakukan secara istiqomah. Kalau orang sudah bisa melakukan tahajud selama 40 hari berturut-turut dengan dijaga ya, 40 hari artinya tidak ada satu absen, terus sholat dan sholat sampai 40 hari, insya Allah sampai di 40 hari dia sudah terikat dengan kecintaan, hadir rasa cinta, hadir rasa rindu untuk sholat tahajud itu. Tetapi terkadang memang godaan bagi kita adalah malam hari susah bangun. Apalagi bagi mereka, bagi kawan-kawan Kanal 3 misalkan, tidurnya larut malam, di atas jam 12 malam. Kalau orang sudah tidur di atas jam 12 malam, pasti sulit untuk bangun di tengah malam. Kenapa? Karena baru saja dia tidur, dia harus terbangun. Ini berat. Dan harus pandai untuk mengatur waktu itu. Bagi mereka yang terbiasa begadang misalkan, yang terbiasa tidak tidur, ada banyak karena kawan-kawan yang anak muda misalkan, terbiasa begadang, tidak tidur, tidurnya habis pagi baru tidur. Nah, kalau memang dia bergadang, terbiasa untuk bergadang, maka gunakan waktu bergadang itu sedikit saja, minal lail fatahajjad bihi nafilatan laka. Ambil dari sedikit malam itu untuk mengerjakan perbuatan yang sunnah, perbuatan yang baik, manfaatnya untuk dirimu. Jadi jangan begadang itu cuma ngobrol aja. Jangan begadang dengan main HP saja. Jangan browsing saja. Browsing penting. Mungkin main medsos penting. Mungkin ngobrol itu bagian dari kebutuhan. Tetapi sedikit dari malam digunakan untuk ibadah juga lebih dari sebuah kebutuhan. Jadi kawan-kawan yang misalkan masih suka begadang, nggak apa-apa. Gunakan waktu malam itu untuk beribadah dengan cara sholat tahajud. Dan disunahkan dalam sholat tahajud itu kita kunut. Di tengah sholat tahajud kita kunut, minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang kita perbuat. Karena esensinya manusia penuh dengan dosa tersebut. Atau jika tidak sempat untuk kunut, selesai sholat tahajud, kita beristighfar, minta ampun kepada Allah, ucapkan istighfar 10 kali, 100 kali semampunya, semata-mata mengharapkan ampunan pada Allah. Karena waktu-waktu itu adalah waktu-waktu mustajab, terutama bagi kita untuk meminta ampun. Demikian kawan-kawan Kanal 3, semoga sedikit informasi tentang sholat tahajud ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, seperti apa sholat tahajud itu harus dilakukan. Dan pada 10 malam terakhir ini layaklah jika kita gunakan malam ini untuk selalu sholat tahajud tanpa ada satu hari yang terlewat di 10 hari terakhir ini. Demikian dari saya, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.